anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Miss berharap kabar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 2. Sebelum itu, kalian menyiapkan buku tulis halus untuk mencatat poin-poin penting dalam video pembelajaran hari ini. Apa saja poin-poin pentingnya? Poin-poin penting yaitu tulisan yang sudah Miss Evi garis bawahi ya. Nanti kalian catat di buku tulis halus. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia KD 3.4 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita bahas lagi, pada pembelajaran 1 kemarin sudah dijelaskan oleh Mr. Jefta apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Yang keenam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Jadi, ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Jika makhluk hidup itu tidak bernafas atau bergerak, maka dinamakan bukan makhluk hidup, melainkan makhluk yang mati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan sirip. Cicak merayap di dinding dengan kakinya. Di sini Miss Evi sudah menggarisbawahi poin-poin yang harus kalian catat. Lanjut ya anak-anak. Di sini Miss Evi akan menyampaikan cara bergerak berbagai hewan. Yang pertama, berenang menggunakan siripnya. Pasti ini ikan ya anak-anak. Contohnya ada paus, hiu, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Yang kedua, terbang menggunakan sayap. Antara lain kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, capung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga,
melompat menggunakan kakinya, antara lain ada katak, kelinci, kanguru. Kemudian yang keempat, melata. Hewan melata ini adalah hewan yang berjalan pada bagian bawah tubuhnya ini menyentuh tanah atau menyentuh permukaan yang dilewatinya. Antara lain ular, cacing, buaya, komodo. Kemudian yang kelima, memanjat dan bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya. Antara lain ada beruk, orangutan, kera, simpanse. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Mari kita pelajari bersama-sama cara tumbuhan bergerak. Pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau melindungi diri. Nah, di sini juga Miss Evi sudah menggarisbawahi poin yang penting. Kalian harus mencatat ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Bandingkan keadaan daun putri malu pada saat siang hari dan malam hari. Daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya ini dingin atau saat pada malam hari. Contoh yang lainnya adalah bunga matahari. Bunga matahari sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur. Di tengah hari, bunga matahari menghadap ke atas. Sedangkan di sore hari, bunga matahari menghadap ke arah barat. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Hewan menyusui seperti kucing, anjing, sapi, kambing, dan lain sebagainya ini bernafas menggunakan paru-paru. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Burung dan serangga bernafas menggunakan trakea. Oke anak-anak, di sini Miss Evi juga menggarisbawahi poin-poin penting yang harus kalian catat. Apakah tumbuhan juga bernafas?
Ayo anak-anak kita perhatikan gambar di bawah ini. Tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Ada perbedaan antara apa yang dihirup dan dikeluarkan oleh tumbuhan dan manusia. Kalau manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan ini menghirup karbon dioksida. Jadi, apa yang kita keluarkan ini dihirup oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan ini akan mengolahnya dan mengubah menjadi oksigen yang akan dikeluarkan lagi oleh tumbuhan untuk kita bernafas. Maka, oksigen yang kita hirup selama ini tidak akan pernah habis selama masih ada tumbuhan di sekitar kita. Jadi anak-anak, janganlah kita menebang tumbuhan yang ada di sekitar kita. Di sini Miss Evi juga menggarisbawahi poin-poin penting yang harus kalian catat. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Makhluk hidup dapat tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran dan bertambah berat. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian ingat ketika kalian masih kelas 1. Kalian bandingkan dengan tinggi dan berat badan yang sekarang. Pasti berbeda bukan? Nah, berarti kalian mengalami pertumbuhan. Begitu pula dengan hewan. Contohnya ayam. Ayam mengalami pertumbuhan dimulai dari telur, kemudian menetas, kemudian menjadi anak ayam, dan terus tumbuh menjadi ayam dewasa. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan, dimulai dari biji, keluar akar, keluar daun, kemudian tumbuh besar dan tumbuh tinggi lalu berbuah. Jangan lupa untuk mencatat ya anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada pula yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Yuk kita simak bersama. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama,
hewan bertelur atau yang sering dikenal dengan ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contohnya yaitu ayam, bebek, angsa, bangau, cicak, buaya, dan lain sebagainya. Jangan lupa dicatat ya anak-anak yang digaris bawahi. Yang kedua, hewan beranak atau yang sering disebut dengan vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri-ciri hewan beranak yaitu memiliki puting susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivipar ini adalah rambut. Hewan vivipar ini biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Contohnya kambing, sapi, kerbau, anjing, harimau, macan, gajah, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, jangan lupa untuk dicatat ya. Kemudian kita lanjut ya anak-anak. Yang ketiga, hewan bertelur dan melahirkan atau yang sering dikenal dengan ovovivipar. Hewan ovovivipar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas. Anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio ini berasal dari dalam telur. Jadi bukan dari tubuh induknya. Contohnya ada ikan hiu, ikan pari, kadal, bunglon, kuda laut. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang ini berbeda-beda. Contohnya, ketika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan
akan dengan cepat kita akan menutup mata. Yang kedua, jika kita menyentuh daun putri malu, daun tersebut akan menutup jika disentuh. Yang ketiga, buah pada pohon pacar Cina akan membuka jika disentuh. Yang selanjutnya, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Oke anak-anak, kita lanjut di pembelajaran PPKN KD 3.1. Bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup pun juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lainnya juga merupakan bagian dari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan atau agama orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang sudah Tuhan berikan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Oke anak-anak, jangan lupa untuk dicatat ya poin-poin pentingnya. Kita lanjutkan ya anak-anak. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisai yang memuat simbol pada Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5,
dan sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, ini adalah Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kita harus bersyukur, beribadah sesuai dengan agama kita, menjalankan setiap perintah Tuhan, menghargai agama orang lain. Dari penjelasan Miss Evi tadi, ada latihan soal pembelajaran 2 yang harus kalian kerjakan di buku tulis halus. Jangan lupa untuk dicatat ya. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, tulislah pertumbuhan yang dialami oleh ayam. Yang ketiga, buatlah kalimat dengan menggunakan kata di bawah ini. Bergerak, bernafas, berkembang biak. Yang keempat, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan Pancasila. Sila ke Yang kelima, sebutkan bunyi Pancasila pertama beserta lambangnya. Jangan lupa dikirim di Google Classroom ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dan tetap semangat belajar ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.